apa wae sing dadepi pokoke prinsipnya wong kan kita tuh hidup tuh gerak itu kerja untuk bertahan hidup ya. Nama saya Santoro Arianto, umur 56 tahun. Alamat Jalan Jumo KM 1 Kedu, Kelurahan Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Usahanya bikin tahu sama tempe gembus. Nama usahanya Tahu Segebang. Nah, kita mulai pertama usaha itu kalau ting ayam kecil-kecilan, ayam terus sapi, terus ikan. Nah, kebetulan pas usaha sapi niku saya cari ampas tahu untuk pakan tambahan ternyata susah. Nah, dan saya memutuskan untuk buat tahu sendiri. Nah, ternyata setelah tak hitung kok sapi satu sama tahu satu masak niku kok menang tahu nih waktu dulu ya. Nah, tahu terus saya memutuskan bikin usaha tahu sendiri. Ternyata setelah jalan-jalan perhitungan laba itu antara sapi 1 ekor per hari dengan tahu satu masak per hari niku kok malah menguntungkan tahu nih. Nah, saya beralih ke tahu, ternyata sapinya terus saya hentikan. Nah, ceritanya ngeten niku. Pertama saya dulu terjun di dunia usaha itu tahun setelah habis sekolah itu tahun 91-an. Itu ayam, terus beralih ke ayam, ke sapi, ke ikan, terus ketemu tahu ini tahun 2001. Kalau tidak salah bulannya itu September sampai saat ini. Pendidikan terakhir saya D3 jurusan manajemen. Setelah saya lulus itu belum pernah Mas daftar pekerjaan di mana itu belum pernah. Terus usaha ya ayam itu yang pertama, ayam, terus ayam kakal, pindah ke ikan, pindah ke sapi. Nah, sapi itu ada 6 tahun kalau nggak salah ya, sapi. Latar belakang orang tua petani tulen ya. Gimana sih, memang dulu itu kan pikirannya wah nek duwe usaha dhewe kayaknya kok nyenengke. Yang ternyata ya enggak juga nih. Modal awal usaha ini dulu tahun 2001 ya sekitar untuk bangunan dan lain-lain ya sekitar 15 sampai 20-an lah paling. Cuman buat bangunan 7x7, terus nikon apa perebusan, penggorengan itu tahun dulu sekitar tahun berapa nih, 2006, 2007, 2001 nih. Banyak banget Mas. Kesulitan. Yang jelas awal itu kan buat ngerti tahu sing apik, sing seperti apa.
dewe sing penting nekat gawe gitu mawon. Nah ternyata kesulitannya juga di produksi, di pemasaran masih banyak kendala. Ini kita jalani mawon, guys. Ternyata lebih baik sampai saat inilah kita bertahan. Proses pembuatan tahu dari awal itu kedelai direndam sekitar 4-5 jam. Habis direndam, dicuci, kemudian digiling. Nah, setelah digiling lembut, direbus sekitar berapa menit ya, nek manual itu ya sekitar hampir setengah jam, tapi ini pakai ketel uap itu 10 menit aja sudah cukup. Terus setelah direbus, kemudian penyaringan itu memisahkan antara yang jadi ampas sama yang nantinya jadi tahu. Setelah disaring, kemudian proses berikutnya itu pemisahan antara sari tahu sama air tahu. Nah, itu menggunakan bisa menggunakan cuka, bisa menggunakan apa itu bahan kimia CaSO4 istilah kimianya. Terus kalau di sini di Temanggung itu rata-rata pakai air tahunya yang sudah dingin, kalau istilahnya itu manyon. Jadi perebusan yang air tahu yang sudah direbus kemudian disaring itu dicampur, diaduk-aduk sama air manyon itu, nanti beberapa saat itu yang jadi tahu itu akan mengendap di bawah, yang airnya di atas dibuang. Itu untuk penggumpalan yang berikutnya lagi. Nah, setelah ada penggumpalan atau pemisahan antara air tahu sama tahu, airnya dibuang, kemudian tahunya yang di bawah itu dicetak. Ya saya kira itu nanti mau jadi berapa tergantung nanti selera pasar. Cetakannya itu mau jadi satu masaknya di sini 8,5 kg. Untuk tahu jual putihan itu jadi 4, yang untuk tahu goreng jadi 8. Ampasnya, nah itu ampasnya yang dibikin itu bisa dibikin gembus itu. Peralatan untuk usaha tahu itu ya pertama ketel uap, terus ya wajan, terus saringan tahu, kemudian saringan itu yang untuk nyaring yang besar itu. Kalau istilah jidaran untuk yang nyetak tahu itu agak kerep agak kainnya itu agak nek saringan kan agak arang-arang. Karena itu untuk nyetak tahu yang istilahnya ya, enggak pokoknya lain dengan yang dipakai saringan itu. Terus ya panci ya terus mesin giling air yang paling penting, air yang menggunakan air pam sini. Kemudian ya itu mobil paling untuk transportasi.
Sehari niki setelah corona ini paling-paling nggih untuk produksi rata-rata per hari sekarang 4 kintal ya, rata-rata 4 kintal. Kalau dulu sebelumnya bisa 6 sampai 7 kintal. Biaya produksi per hari untuk sekitar pembuatan tahu 45 masak itu 7 juta. Nah, kita hanya jual di bakul itu keseluruhan itu hanya 7.440.000. Berarti keuntungan di atas kertas itu hanya 6 sekian persen. Untuk saat ini karyawan di pabrik saya itu yang diproduksi 4 orang tiap hari, yang kerja itu 4 orang, yang di penggorengan 1 orang, yang di kebersihan 1 orang. Cuman sehari berangkat, sehari libur, berarti kan ada 12 orang itu. Pertama pemasaran itu saya sendiri yang melakukan, itu dari warung ke warung, dari warung ke warung. Itu aja kita pilih apa ya, kampung yang agak jauh dari pasar, yang soalnya terus terang aja tahunya itu belum sekualitas yang di pasar. Jadi kita pilih agak di pinggiran. Itu awal mula. Terus setelah tahunnya sudah terasa cukup bisa bersaing, baru masuk pasar. Sekitar tahun berapa itu? 2008 kalau tidak salah, itu baru masuk Pak. 2006. Nah, dari pasar terus kita melebarkan sayap lagi ke pasar lain sampai sekarang itu sudah masuk 4 pasar. Kesulitan di pemasaran tuh ya cari orang yang mau buka alas itu sing sulit. Harus kita buka sendiri. Nanti setelah kok tahu itu laku dan hasilnya itu kok cukup untuk orang yang menunggu, nah itu baru mau. Di sini ndak ada yang sing bisa membubak sendiri gitu bakule kula mboten enten. Mesti dibubake sih. Dalam proses produksi ndak pernah ada kalau kesulitan. Paling kendala-kendala sedikit, misalkan alatnya rusak atau apa gitu. Itu kan nggak tiap bulan sekali. Selain tahu, yang produksi itu tempe gembus. Dari ampasnya itu dibikin tempe gembus untuk menutup laba yang terlalu sedikit itu. Gembus itu prosesnya pertama ampasnya dicuci bersih. Setelah dicuci kemudian dipres untuk mengurangi kadar air. Nah, karena setelah dipres kan itu menggumpal, itu diure lagi. Setelah diure atau diuyak gitu, nah baru didang istilahnya. Setelah didang sampai matang, sampai tanek itu, kemudian difermentasi, dicampur lagi dengan dosis tertentu, baru dikemas. Nah, itu sudah selesai dikemas, tinggal nunggu matangnya aja 2 hari.
kesulitan itu sebenarnya hanya pada karena bukan dari kita nih, dari luar kita, maksudnya harga kedelai yang fluktuatif gitu. Proses ke depan produksi tahu itu, kalau saya melihat barometer sekarang ya, dengan harga kedelai sekian, minyak sekian, itu menyedihkan dibanding dulu sebelum corona. Kita ngambil 6% aja sulit mas. Kalau ngambilnya lebih dari itu takut nggak bisa bersaing. Nah kalau orang usaha produksi, dari mikir produksi, tenaga, bahan bakar dan sebagainya, ngambil 6% itu kan sudah tidak masuk akal, sedangkan makelar aja ngambilnya berapa persen. Tapi wong ini meskipun sulit, karena sudah biasa, ya tetap kita jalani. Saran saya untuk untuk pelaku usaha yang awal-awal itu, pokoknya jalani saja apa yang sudah di depan mata, itu jalani saja. Nanti kan perkembangan itu kan sambil jalan, sambil dipikir, sambil dianalisa, gimana, pokoknya jalan terus. Jangan sekali ini ada kendala pindah ke lain bidang, ini ada kendala pindah lagi. Nah, itu nanti hanya mengulang-ulang dari nol. Kan setiap usaha tetap ada kelebihannya masing-masing. Seperti ini tahu, ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi kalau saya begitu ada masalah pindah ke bidang lain, kan saya dari nol lagi. Jadi saya kira ini ku intinya kan, jadi harus fokus pada apa yang dihadapi saat itu. Semangat Corona. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman di channel Sahabat Awas. Oke.